Kapal induk terbesar di dunia milik Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford, segera kembali ke pangkalannya di Virginia. Kepulangannya ini menandai berakhirnya masa penugasan bersejarah selama lebih dari 300 hari di Timur Tengah. Kepergian kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald Ford, akan meninggalkan dua kapal induk Amerika, USS George W. Bush dan USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, 3 kapal induk AS beroperasi secara bersamaan di Timur Tengah. 3 kapal induk menampung lebih dari 200 pesawat dan 15.000 pelaut dan marinir. Kapal USS Gerald R. Ford menjalani perbaikan setelah mengalami kerusakan akibat kebakaran di ruang cuci yang melukai beberapa pelaut karena menghirup asap. Sementara itu, 16 pangkalan militer milik AS di Timur Tengah dilaporkan hancur akibat serangan Iran selama perang 40 hari. Kerusakan sebagian besar pangkalan militer termasuk diantaranya aset-aset mahal milik Amerika Serikat, seperti radar canggih, infrastruktur komunikasi, dan pesawat militer Amerika Serikat. Amerika Serikat menuding Iran memanfaatkan satelit mata-mata buatan Cina T-018 untuk memantau dan mengarahkan serangan presisi drone serta rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Meski demikian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan 2 opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru 1 putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Maskapai penerbangan Amerika Serikat Spirit Airlines menghentikan seluruh operasinya secara mendadak, menyusul lonjakan harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah.
Hal ini membuat ribuan penumpang terlantar tanpa penerbangan pengganti maupun bantuan. Penutupan mendadak Spirit Airlines terlihat dari operasional yang berhenti total di kantor pusat Dania Beach. Sejumlah pesawat yang terparkir di Bandara Internasional Miami. Layar informasi menunjukkan pembatalan penerbangan. Sementara konter layanan dan mesin check-in tidak lagi beroperasi. Meninggalkan ribuan penumpang terlantar tanpa kepastian. Perusahaan menyebut lonjakan tajam harga bahan bakar akibat konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz sebagai penyebab utama tekanan finansial. Tanpa tambahan pendanaan, maskapai akhirnya memilih menghentikan operasional secara penuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah menghancurkan Iran habis-habisan. Trump menyebut Iran hancur karena harga minyak akan turun drastis usai perang berakhir. People in this room understand that as soon as it's over, it's going to drop like a rock. I think it goes below where it was because there's so much oil. It's not like it would be a problem if there wasn't a lot. There's so much oil out there. But core inflation has dropped. Grocery prices are down. Used car prices are down. Rent is down. The only thing that is up is the gasoline, and that's coming down. But, with all of this, and I say it again, we had to do this little excursion. Because if we didn't, if they had a nuclear weapon, this world would be, it would be a horror. It would be a world that would live in fear. And it should have been done for 47 years by other presidents and other countries, frankly, but it wasn't. They were all afraid of Iran. It's very strong, was a very strong country. We've blown the hell out of them, if you want to know the truth. But we've leashed American energy with that simple policy of drill, baby drill. And I'll tell you, we're producing more oil and gas now than we ever have at any time. And we're investing over $1.5 trillion next year in the military. And we have the strongest, the greatest military by far anywhere in the world, stronger than any other country by far. And thanks to our warriors and their allies, the Israeli Defense Forces today, the Iranian regime has none of those things that we talked about: Navy, Air Force, anti-aircraft capacity, no radar. And again, dozens of their leaders are no longer with us. They're elsewhere. Most importantly, though, thanks to our blockade. The blockade has been unbelievable. They're unable to export any energy and they're crumbling as Beredar video Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berolahraga di sebuah pusat kebugaran. Sebelumnya Netanyahu didiagnosa mengalami kanker prostat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membagikan kegiatan berlatih di pusat kebugaran di akun media sosialnya. Netanyahu melakukan gerakan pull down dan mengangkat beban. Dalam video Netanyahu tampak bugar. Netanyahu kemudian menyempatkan diri makan 2 butir telur rebus dan segelas air putih. Padahal Netanyahu didiagnosa kanker prostat. Netanyahu sempat bercanda menyinggung video AI soal dirinya yang viral dirilis di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sebelumnya Netanyahu mengungkapkan dirinya mengidap kanker prostat stadium awal. Dirinya kemudian mengklaim telah jalani operasi untuk mengangkat kanker tersebut. Pengumuman kanker prostat ditunda 2 bulan karena khawatir munculnya propaganda palsu terhadap Israel. אני מעדיף את זה, אתה רואה את זה?